Pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan saya minta tolong kepada ketua kelasnya Mas Rizky untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Saya absen dulu ya. Yang pertama, Alfiatun, Arsa Hansa, Ashari, Dea Ananda, Dea Ananda Putri, Patarani Aulia, Gita Finalia, Nedia Maheswari, Ila Sari, Rizky Saputra, Safitri, Silvanur Hidayat, Siti Mardia, Sofitri Ayu, Syama Fauzia, Ika Junia Saputri, Hildan Ramadan. Sudah saya panggil semua ya? Ini ya? Iya, berangkat semua, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar lagi, seperti biasa kita harus menjalankan literasi ya. Silakan, tolong dipimpin Mbak Dea Ananda untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku bangsaku semua, bangga jiwanya untuk Indonesia, Indonesia merdeka, negeriku yang kucinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih, saya datang pada Pak Dea. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Seperti yang kita lihat pada judul video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi. Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Pada video ini,
adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Perkiraan cuaca. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam proses perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini, sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam bidang digital marketing, statistik terapan dapat menjadi penggerak utama dalam mengubah pendekatan marketing. Keberadaan data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, fokus terhadap ketertarikan pelanggan, serta menganalisis efektivitas langkah marketing. Penggunaan data ini dapat dimanfaatkan oleh penikmat untuk mengoptimasi jangkauan produk mereka kepada pelanggan potensial. Bidang olahraga. Sudah banyak olahragawan yang menggunakan statistika dalam analisis mereka. Hal ini memungkinkan atlet serta cabang olahraga berkembang secara efektif. Alasan utama mereka menggunakan statistika dalam bidang olahraga adalah untuk menilai performa atlet dan peralatan olahraga yang digunakan. Layanan finansial. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada bidang finansial. Menerapkan statistika dalam bidang ini bahkan berpengaruh pada berbagai tingkatan, mulai dari skala personal hingga skala global. Individu menggunakan statistik untuk membuat keputusan dalam perencanaan finansial serta budgeting. Sedangkan perusahaan atau organisasi menggunakan statistik untuk menentukan peraturan finansial. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis aktivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Investor juga menggunakan statistik untuk memahami risiko dan potensi dari sejumlah saham, sehingga mereka dapat mengambil investasi yang menguntungkan. Bidang transportasi. Statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua hal, infrastruktur atau moda transportasinya itu sendiri. Pemerintah dalam bidang transportasi biasanya memanfaatkan perhitungan statistik untuk mengukur prioritas. Apakah mereka butuh untuk diberikan infrastruktur baru berupa pembukaan atau pelebaran jalan? Atau justru hanya butuh tambah aspal saja? Penggunaan data statistik juga diperlukan untuk membuat peraturan baru terkait transportasi. Kesimpulan pada buku ini, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ahli statistika. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kalian perhatikan ya, kegunaan atau manfaat apa? Statistika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi bidang ya, ada cuaca, finansial, olahraga, banyak sekali. Statistika adalah cabang ilmu dalam matematika yang menjadi big data. Tadi dengar ya, big data. Jadi itu adalah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang pengertiannya, tentang macam-macam data, data kelompok, data tunggal. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua ini ya. Nah, di sini pertemuan kedua bisa dilihat di layar ya. Saya bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah
Setelah mengamati contoh soal nanti dalam bahan ajar, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk histogram dengan benar. Yang keempat, yang terakhir, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk histogram dengan benar. Jadi ada dua ya topik utamanya hari ini, tabel distribusi frekuensi dan apa? Histogram. Nah, kemudian, model pembelajaran hari ini adalah modelnya project based learning. Kita akan membuat proyek nanti anak-anak ya, histogram. Metodenya ada diskusi, proyek itu sendiri, dan presentasi. Nanti setiap kelompok harus presentasi. Nah, perhatikan ya, perhatikan di layar. Kelihatan tidak? Nah, berikut adalah data berat badan peserta didik kompetensi keahlian MPLD kelas 10 dan 11 sebanyak 60 orang di SMK Muhammadiyah Cimanggu. Ini satuannya dalam kilogram ya. Nah, datanya ada angka 37 sampai 41. Itu adalah kemarin kita pelajari data tunggal. Kalau saya tanya, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa jumlah peserta didik dengan berat badan di atas 50 kg? Bisa jawab tidak? Tidak. Ada yang bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena datanya kenapa? Acak-acakan. Ada yang bisa jawab? Belum bisa. Butuh waktu ya? Ya. Butuh apa waktu kalian? Buat kias. Menghitungnya dulu ya. Gimana? Itu datanya acak-acakan. Kalau saya tanya lagi berapa jumlah peserta didik dengan berat badan di bawah 40 kilo, bisa jawab lagi tidak? Tidak. Sebenarnya bisa, cuma karena datanya masih acak-acakan. Kalau kita lihat datanya sama ya, cuma bentuknya yang berbeda. Dalam bentuk tabel. Sekarang kalau saya tanya, pertanyaannya sama seperti tadi. Berapa berat badan di apa tadi pertanyaannya? Berapa berat badan di bawah 40 kilo, di bawah 40 kilo? Nah, ini ya, di bawah 40 kilo. Nah, ada langsung terjawab ya. Langsung terjawab. Karena di sini di tabelnya ada ya. Sudah kelihatan. Juga yang di sampingnya yang berbentuk diagram. Sama. Berapa berat badan di bawah 40 kilo? Sama dalam tanya itu terlihat di diagram. Jadi datanya lebih mudah dibaca. Saat ditanyakan kalian akan lebih cepat menjawab. Kalau yang tadi datanya masih berbentuk data tunggal. Jadi kalian sulit. Bisa, cuma membutuhkan waktu untuk mencarinya satu-satu. Dan itu ribet ya. Kita ambil yang mudah dibaca, yaitu bentuknya tabel distribusi dan histogram ya. Itu. Nah, setelah kalian melihat di PPT PowerPoint, saya sudah membagikan lewat ketua kelas ya. Bahan ajar di HP kalian sudah ada? Sudah. Kemarin pertemuan sebelumnya via WhatsApp ya. Bisa dibuka? Bisa. Silakan diamati, dipelajari. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Amati materi di bahan ajar. Itu adalah cara mengubah data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi dan ke dalam histogram. Diamati, silakan. Yang bingung bertanya silakan ya. Waktunya lama, ada beberapa menit. 20 menit cukup?
Silakan nanti. Nanti ya. Terbaca. Silakan bertanya ya yang bingung caranya. Yang mau tanya angkat tangan ya. Ada yang bingung kelompok Dea? Kelompok Benda ada yang bingung? Oh, coba Mas Firdan ya. Mana? Oh ini ya. Nah, ini menentukan bahan kelas ya. K itu banyak. Nya satu ditambah dua kemudian log n. N itu adalah enggak. Semua datanya dibagi ya dan datanya karena bisa bertambah. Saya jadi harus pakai jadi belum berapa nanti pakai ya. Kita ada yang lain yang mau tanya silakan. Ya Rizky. Ini penentuan nomornya sesuai data. Nah, datanya ada berapa? Sama Rizky datanya ada berapa ini? Ada 20 nanti di kalkulator. Silakan ketik log, kemudian ketik angka 40, enter sama dengan ya. Nanti muncul angkanya berapa? Ambil satu atau dua angka di belakang koma. Gak usah banyak banyak ya. Jadi pakai kalkulator, paham? Iya. Yang lain paham? Lanjutkan amati materi di bahan ajar. Silakan. Kalau sudah, nanti kalian yang memberitahu saya sudah paham semua, Bu. Oke? Oke. Lima menit lagi cukup? Cukup. Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi untuk mengamati bahan ajarnya. Silakan contoh soalnya, kalian pelajari caranya. Boleh gunakan internet juga boleh. Kalian cari sumber lain juga boleh. Tidak harus yang saya berikan. Boleh mencari sendiri kita. Kelompok sini sudah paham? Sudah ya. Sudah saya tanya satu-satu kelompok. Sudah paham? Sudah. Kelompok dari sini sudah? Mas Gita sudah? Oke, kalau semuanya sudah paham caranya, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu membagi kelompok. Nah, kalian sudah duduk dalam kelompok yang pertemuan sebelumnya? Sudah. Terus silakan kalau sudah duduk di kelompok yang pada pertemuan sebelumnya, kalian secara demokrasi tentukan ketuanya dan sekretarisnya. Ketuanya nanti tugasnya akan membimbing, mengkoordinir teman-temannya dalam mengerjakan proyek, dan sekretarisnya mencatat. Ya, sekretarisnya silakan. Buat tunjuk ketuanya. Sudah ada belum? Sudah. Oke, kalau sudah ada, saya tentukan ini kelompok 1. Ketuanya siapa? Mas Yuda. Sekretarisnya? Pak Dea. Ini kelompok 2. Ketuanya Mas Rizky. Sekretarisnya? Pak Dea. Sama Deanya ya. Kelompok 3. Ketuanya? Pak Nei. Sekretarisnya? Bapak Tarani. Kelompok 4. Ketuanya? Mbak Antari. Sekretarisnya? Silva. Oke, sudah siap ya? Setelah itu, tolong ketuanya maju ke depan. Ketuanya maju ke depan. Nah ini. Ya. Saya bagikan apa judulnya di situ?
Ya, silakan. Silakan sekretarisnya boleh menulis ya. Ya, masukkan sekretarisnya ya. Setiap kelompok sudah ada penggarisnya? Dibaca sudah petunjuknya? Ya, diisi ya. Maka alat-alatnya sudah lengkap ya? Iya, iya. Nanti kita nanti kalau ada yang bingung, kami ya. Nanti kita praktekkan silakan. Pertama isi identitasnya dulu, nanti takut lupa. Jangan sampai kalian mengumpulkan tugas tapi tidak ada identitasnya, ya. Cukup ya? Ya. Alat-alatnya sudah dibuat semua? Sudah dibaca petunjuknya? Kita saja. Nah, kalau sudah dibaca petunjuknya, kita sepakati penyelesaian proyek ini. Kalian butuh waktu berapa menit? 10. Nah, kita sepakati coba 60 menit dari sekarang. Diisi KPD-nya di situ ada soal-soal ya. Ada menentukan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan histogram. Nanti diisi di halaman ketiga, ya. Diisi. Nah, di halaman keempat, 5 sampai terakhir menentukan histogramnya. Diisi dulu LKPD-nya ya. Sampai selesai baru buat proyeknya dari styrofoam. Kalau tidak cukup 60 menit boleh 90 menit, 1,5 jam boleh. Cukup atau tidak 60 menit sampai 1 jam? Dialihkan. Kita sudah sepakati waktu. Silakan mulai mengerjakan. Silakan berdiskusi ya. Dibagi tugasnya. Ya, pelan-pelan saja. Ya, dalam usia ya. Ya, kemarin saya sudah meminta kalian untuk menyiapkan data usia. Sudah disiapkan? Ya. Sudah dituliskan di halaman keberapa? Data usianya bisa dilihat anak-anak. Bisa dilihat ke sini ke depan dulu. Ini di halaman keempat kalau tidak salah. Di sini tuliskan data usianya. Jangan lupa data tunggal ya. Di sini. Silakan. Gimana? Iya. Gimana? Iya, 20. Iya. Dikali 3,3 dulu baru ditambah 1. Ini yang apa katanya? Terus dibulatkan. Iya, dulu. Itu berarti baru dapat banyak kelas ya. Oh, ini panjang kelas. Iya, benar. Oh, sudah. Ya. Waktunya masih lama, ada 60 menit. Silakan kerjakan dengan sebenar-benarnya. Ya. Ada yang belum? Gimana ada yang belum? Siapa?
menentukan jadwal. 2. Menentukan banyak kelas. Ya, itunya ya. Lagi, silakan. Langsung tanyakan. Data usia keluarga peserta didik. Siswanya diganti peserta ya. Harus urut datanya ya. Gimana? Nah, 3,5 dari mana? 38, 45 dikurangi 38 berapa? 45 dikurangi 38 berapa? Ini 45 kurangi 38 itu dibagi 2, 3,5. Jadi tadi punya kalian mana? Belum jadi ini ya, 19 20, ya kan? Dibagi 2, 4,5. Nah, kamu kan bilang, betul ya? Ya udah bener ya? Yang lanjutkan. Ya, gimana? Ya. 1,3 aja kita itu. Nanti baru dikali 1,3. Masih lama ya waktunya, masih lama, masih 55 menit kan? Ya, di kelas apa? Kelas 12 SMK kan di ruang kelas. Gimana? Ada yang bingung lagi? Ya, kenapa Rizky? Dibulatkannya ke atas ya. Tadinya juga Pak. 5,2 jadi 6. Itu berapa banyak kelas? Berarti tinggal 6. Ya. Ya, sudah cukup banyak kelas dan banyak kelas ya. Nanti saja
Okay.